Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kali ini saya akan buat donat lagi. Sudah lama banget ya tidak membuat donat dan baru sempat kali ini karena memang saya kerja ya teman-teman. Kali ini tidak berjualan, hanya saja terima orderan ketika saya libur atau ada kesempatan, jadi saya bisa membuat donat dan membuat konten kembali. Oke, langsung aja disimak videonya sampai selesai, jangan skip. Ini donatnya empuk banget, lembut banget, dan juga rasanya enak banget. Oke, pertama-tama di sini siapkan perbumbuannya. Ada gula, susu bubuk, kemudian ragi, bread improver, dan juga di sini ada butter dan margarin yang saya campur, kemudian ada garam. Nah, untuk detail resepnya silahkan cek kolom deskripsi ya. Kemudian di sini ada 3 kuning telur yang sudah ditimbang bersama dengan susu cair sebanyak 290 gram. Siapkan tepung 500 gram, protein tinggi, kemudian masukkan bumbunya lalu aduk rata. Kemudian masukkan bahan cair secara bertahap lalu aduk perlahan. Ada beberapa banyak tips ya supaya hasil donat kita itu bagus. Donatnya tuh berserat lembut juga halus, jadi kita harus mengolah bahan dengan baik. Kemudian selain itu kualitas bahan juga harus yang benar-benar fresh ya, jadi maksudnya masih dalam keadaan segar atau masih baru ya, tidak kadaluarsa lah, intinya seperti itu ya. Oke, kalau sudah tercampur rata, ini di mixer aja menggunakan kecepatan rendah sampai adonan setengah kali seperti ini ya. Ini kurang lebih 5 menit. Kemudian selanjutnya masukkan butter dan margarin, kemudian tambahkan juga garam. Lalu ini di mixer kembali masih menggunakan kecepatan rendah kira-kira selama 5 menitan sampai margarin dan butternya ini tercampur rata atau menyatu ke dalam adonan. Lalu kalau sudah tercampur rata, naikkan kecepatan mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan ini kalis. Nah, untuk adonan donat tidak perlu yang kalis elastis, cukup sampai lembut aja seperti ini. Dan kalau direntangkan ini masih sobek ya. Jadi beda dengan roti ya, karena kalau sampai elastis banget itu biasanya hasil donatnya tuh bakalan mengembang, tapi ketika digoreng dia akan kempis, dan juga si serat donatnya itu ketika digigit nanti akan alot gitu ya kalau over mixing ya. Selanjutnya ini setelah ditimbang kemudian di rounding. Nah, ini rounding di atas meja, bisa juga di atas tangan, disesuaikan aja ya dengan kemampuan masing-masing. Banyak cara ya, dan sebenarnya ya dalam pembuatan donat resep apapun sebenarnya itu bisa bagus ya hasilnya, tergantung dari cara kita proses pembuatannya ya. Jadi memang gampang-gampang susah ya. Dan ini saya sudah lama banget ya tidak membuat donat. Sebenarnya ini masih agak kaku lagi gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah ya hasilnya semoga ini bagus ya. Oke, atau cara lain untuk membulatkan adonan bisa juga dengan cara seperti ini ya. Tidak di rounding di tangan, cukup dicubit-cubit aja bagian tengahnya ini sampai benar-benar mulus ya. Nah, sampai benar-benar sambungan adonannya ini tidak terlihat ya. Kemudian ini ditekan-tekan ya supaya benar-benar terkunci rapat. Lalu dicelupkan ke dalam tepung. Oke, selanjutnya istirahatkan adonan. Nah, untuk lamanya resting di sini memang agak lama, kurang lebih 30 menit karena memang cuaca di tempat saya ini dari pagi itu hujan ya. Oke, selanjutnya kita akan pipihkan adonan atau mengeluarkan udara, dan ini langsung dicetak ke dalam cetakan kayu. Untuk cetakannya saya pakai berukuran 6 cm ya. Nah, ini ditekan aja, jangan terlalu kencang-kencang ya untuk menekannya, karena pengalaman saya sih kalau terlalu kencang itu biasanya donatnya tuh kurang berwhitering ya teman-teman.
Nah, kalau misalkan mau donat bomboloni cukup seperti ini aja, tapi kalau memang mau dilubangi, kita bisa lubangi menggunakan alat pembolong. Ini alat pembolong dari cetakannya. Di sini saya menggunakan spuit ya, tidak pakai alat pembolong karena ini adonannya kecil supaya yang terbuang itu atau tersisanya itu sedikit aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini dilebarkan lubangnya ya, dengan cara masukkan jari telunjuk kita, kemudian diputar-putar sampai lubangnya ini sedikit besar. Nah, kalau misalkan mau donatnya itu lebar besar, jadi lubangnya harus besar juga ya. Tapi kalau mau donatnya itu tinggi, berwhitering tinggi, jadi tidak perlu lebar-lebar ya. Nah, ini cara lain tidak menggunakan cetakan, jadi tekan adonan ya seperti ini. Kemudian untuk membuang, nah ini udara-udara yang bergelembung di bagian pinggir, ini saya cubit-cubit ya seperti ini ke seluruh pinggiran adonan. Nah, ini bisa dirasakan ya kalau adonan yang kopong dan padat gitu ya, jadi bisa terasa di tangan ya. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian saya ratakan kembali menggunakan cetakan. Nah, tekan kembali menggunakan alat penyetannya ya supaya lebih rata aja. Tapi sama ya seperti tadi, jangan terlalu ditekan kuat-kuat ya. Lalu lubangi adonan. Oke, ini hasilnya tuh lebih lebar ya. Dan ini tetap saya lebarkan ya lubangnya supaya nanti tidak rapat ya ketika sudah mengembang ya. Pastinya ya kalau kita membuat donat, jadi hasil akhir itu bisa kita tentukan pada saat pencetakan ya. Nah, ini untuk lamanya proofing saya tidak lihat jam ya teman-teman. Yang pasti saya lihat aja adonannya ini sudah mengembang seperti ini, dan ini saya biarkan terbuka supaya adonannya itu tidak lembab ya ketika digoreng nanti, supaya lebih kokoh gitu ya. Nah, ini saya biarkan terbuka seperti ini ya. Nah, kemudian panaskan minyak di api sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah panas, masukkan aja donatnya. Untuk cara menggorengnya bisa bagian atasnya dulu ataupun bagian bawahnya dulu. Nah, ini saya goreng bagian atasnya dulu ya. Supaya nanti ketika dibalik atau ketika kita angkat, jadi posisi donat itu sudah pada posisinya ya, yang bawah bagian bawah tetap di bawah, bagian atas tetap di atas gitu ya. Jadi untuk menggoreng donat bebas ya. Mau cara gorengnya itu bagian atasnya dulu atau bagian bawahnya dulu. Jadi boleh-boleh aja ya. Oke, kalau sudah warnanya sama rata, ini kita angkat. Ini saya jujur ya sudah lama banget tidak membuat donat karena saat ini memang saya kerja ya teman-teman. Jadi tetap saya sambil berjualan, hanya saja tidak buka warung atau buka GoFood gitu ya teman-teman. Jadi saya hanya terima orderan saja gitu ya. Nah, kalau minyaknya panasnya itu pas kira-kira 170 derajat ya, jadi hasil donatnya pun akan lebih bagus, lebih mengembang. Nah, tadi di awal itu kurang begitu panas ya. Nah, untuk gorengan yang kedua ini panasnya sudah pas sehingga donatnya itu besar-besar ya. Dan mengembangnya tuh lebih bagus, lebih sempurna. Nah, ini bisa lihat ya, whiteringnya pun ini lebih tinggi ya. Jadi memang untuk pengaturan apinya pun harus kita perhatikan juga ya teman-teman, supaya hasil donatnya ini hasilnya bagus gitu ya.
Nah, kalau misalkan donatnya itu over mixing atau misalkan kelewat ngembang gitu, itu hasilnya tuh ketika digoreng itu akan berminyak dan dia akan kempis ya teman-teman. Makanya ketika mixer adonan untuk donat beda dengan adonan roti ya. Kalau roti kan dipanggang ya, tidak bersentuhan dengan minyak gitu ya teman-teman. Kalau donat kan digoreng ya, otomatis bersentuhan dengan minyak sehingga donat itu jadi memiliki beban gitu ya teman-teman. Makanya kalau over mixing pastinya dia akan kempis ya. Nah, ini hasil donatnya lumayan besar ya teman-teman. Langsung aja kita akan eksekusi untuk hasilnya ya. Kita lihat bagian dalamnya. Ini seratnya lembut banget dan donatnya tuh empuk banget. Soal rasa jangan diragukan lagi. Ini jujur enak banget ya teman-teman. Dan ini seratnya tuh tidak ngaret ya ketika disobek. Karena pada saat mixer jadi tidak berlebihan gitu ya teman-teman. Kalau mixernya berlebihan pasti hasil donatnya tuh akan ngaret gitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.